Yo Winas, Wibu Happiness, gimana kabar kalian? Ya balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Tsukimichi yang kemarin gua udah bahas masalah Hibichi gitu kan, dan juga masalah Tresmoki. Dan ya kali ini gua mau bahas soal Makoto, tapi ya bukan Makotonya nih yang gua bahas, melainkan perusahaan yang dibikin sama Makoto, yaitu Kuzunoha Company. Salah satu perusahaan, bukan salah satu sih, emang perusahaan paling gede sih di seri Tsukimichi gitu kan. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih ya, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan ya kalau lu pengen nikmatin konten dari storytelling cerita buatan gue itulah, kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, Kuzunoha Company awalnya itu cuma sekedar toko biasa yang dibangun sama Makoto buat ngejual equipment. Tapi sekarang bisnis Kuzunoha Company itu meluas dan udah ya jadi perusahaan raksasa gitu kan, yang punya pengaruh politik di semua negara yang ada di Isekai. Nah, gimana sih Kuzunoha Company bisa jadi kayak gitu? Awalnya itu Makoto mendirikan Kuzunoha Company cuma sekedar pengen nolong orang miskin doang tuh. Nggak ada niatan dia mau jadi kaya atau ya pengen punya pengaruh politik lah di Isekai. Jadi benar-benar murni pengen nolong orang miskin doang. Makanya ya harga barang yang dijual Makoto itu murah banget. Bahkan ya harganya nggak sampai setengah di toko-toko lain. Jadi kalau toko lain ngejual 1000, Makoto ngejual gope doang tuh, istilahnya kayak gitu. Apalagi ya kan kualitas yang dijual Makoto itu ada di atas toko-toko lain, makanya ya toko Makoto itu laku banget. Dan awalnya kan cuma equipment doang tuh, kayak yang gue bilang tadi. Tapi setelah Makoto ngelihat keahlian Shiki dalam memproduksi obat-obatan, bisnis Makoto mulai meluas. Ditambah Kuzunoha itu juga udah mulai menerima jasa repair equipment, jadi buat ngebenerin equipment gitulah. Dan itu dikarenakan pelanggan Makoto sebelumnya itu balik lagi tuh dan pengen ngebeli equipment baru ya kan. Karena ya equipment sebelumnya itu rusak lah, istilahnya kayak gitu. Dan Makoto tahu gitu loh kalau mereka itu miskin. Jadi ya daripada membeli equipment baru dengan harga yang lebih tinggi, makanya Makoto menawarkan jasa repair equipment juga. Ya bisnis equipmentnya Makoto itu makin naik dan bisnis obat-obatannya juga nggak kalah gitu loh. Makanya ya Kuzunoha Company jadi perusahaan nomor 1 di kota Shige sebelum Makoto memasuki kota Rosegard tuh. Dan dari situ Makoto jadi pengen bikin cabang tuh di kota Rosegard atau ya kota akademi. Tapi awalnya di kota Rosegard Makoto itu cuma jual obat-obatan karena ya di kota itu ya kan yang paling dibutuhkan itu obat-obatan tuh, kayak obat penyembuhan, obat buff, obat debuff, obat penghilang debuff, dan obat kuat. Maaf salah. Mungkin Makoto nggak jual obat kuat. Nah, setelah nama Kuzunoha Company itu meluas ya kan di kota Rosegard, banyak tuh pedagang yang nggak suka gitu kan. Tapi ya setelah rencana mereka gagal buat jatuhin Kuzunoha Company, akhirnya mereka menjalani kerjasama dengan Kuzunoha Company yang jadinya toko-toko lain itu ada di bawah Kuzunoha tuh dengan produk yang mereka jual beda dari Kuzunoha. Dan dari situ bisnis Kuzunoha di kota Rosegard itu mulai meluas gitu kan. Dan yang tadinya di Rosegard mereka cuma jual obat-obatan doang, sekarang mereka jadi jual equipment, terus juga jasa repair equipment, terus juga buah-buahan, makanan, minuman. Yang salah satu produk minuman mereka yang paling laku itu susu pisang gitu kan. Dan Makoto juga memasuki bisnis hiburan malam. Ya apalagi kalau bukan rumah bordil atau ya rumah pelacuran gitu loh, yang ya di sini Makoto bekerja sama dengan salah satu rumah bordil yang ada di kota Rosegard dan menyalurkan Gorgon ke rumah bordil itu. Dan hal itu bisa terjadi karena ya Gorgon sendiri emang butuh esek-esek gitu kan sama cowok biar mereka bisa tetap hidup gitu. Dan ya BTW si Hibichi itu bisa disalurin gak sih? Nah, setelah peperangan Rosegard ngelawan Majin gitu kan, Kuzunoha Company itu jadi perusahaan paling berpengaruh di sana tuh, di kota Rosegard. Yang pertama karena Kuzunoha terlibat langsung dengan perang itu sendiri dan Makoto sendiri yang mengakhiri perang di kota Rosegard. Kedua, semua rekonstruksi di kota Rosegard ya atau pembangunan ulang di kota Rosegard itu semuanya dibiayain oleh Kuzunoha Company dan dipimpin secara langsung sama Makoto. Dan mulai dari situ Makoto dan Kuzunoha Company jadi punya pengaruh politik di Isekai. Dan karena kota Rosegard itu kan
kota akademi gitu ya. Dan dengan pengaruh politik ya, Makoto bisa nge-blacklist siapa aja yang boleh masuk ke kota Rosegard. Dan kalau sampai ya kan satu kerajaan nih di blacklist sama Makoto, habis sudah gitu loh kerajaan itu. Karena ya tempat orang mencari bakat ya kan, tempat orang ngembangin bakat, semuanya ada di Rosegard. Nah, pengaruh Makoto dan Kuzunoha Company ya kan, itu mulai meluas lagi tuh ke kerajaan Limia. Dan ingat, ini kerajaan ya, bukan sekedar kota kayak Rosegard atau kayak Shige gitu loh. Ini benar-benar kerajaan Limia. Dan itu bermula dari Makoto dan Shiki yang nolong Limia, terus ngebiayain rekonstruksi mereka dan ngebangun perusahaan cabang ya kan di Limia. Yang jadinya Hibiki nggak bisa sepenuhnya ngendalin Limia tuh, karena ya Makoto juga punya pengaruh di Limia. Nah, setelah Kuzunoha Company bisa dibangun di Limia, Makoto melakukan kerjasama dengan Lily, putri kekaisaran Gritonia, yang dimana isi kontraknya Makoto ngebantu Lily dan Makoto boleh ngebangun perusahaan cabang di Gritonia. Yang awalnya Lily hati-hati banget nih ke Makoto, karena ya Lily tahu kalau Makoto itu dipanggil sama Dewi Bak ke Isekai. Tapi setelah tahu kalau mereka itu punya tujuan yang sama dan musuh yang sama, yaitu Dewi Bak ya kan, ya dari situ gitu loh Lily mulai percaya ke Makoto. Dan ya dari situ juga pengaruh politik Makoto di Gritonia jadi lebih kuat dari si Tresmoki, karena ya Makoto itu kan didukung langsung sama Lily. Terus Makoto juga ngerebut Kaleneon tuh dari tangan Majin atas dasar perjanjian ngeberhentiin perang. Dan di sini ya bakal gue jelasin singkat lah soal Kaleneon biar lu pada paham lah. Jadi Kaleneon itu kerajaan tempat orang tua Makoto berasal yang udah diinvasi sama Majin. Yang sekarang ya kan Kaleneon udah pasti dikuasain sama Majin. Tapi Makoto bisa ngerebut lagi Kaleneon tanpa perang, karena ya perjanjiannya dengan Majin lah. Nah, setelah mengambil alih Kaleneon, Makoto ngebangun lagi tuh kerajaan Kaleneon dengan menunjuk Eva, pustakawan akademi, sebagai Ratu Kaleneon. Dan Makoto yang ngebiayain semua pembangunan ulang kerajaan Kaleneon. Terus Makoto juga yang nemuin sumber mata air panas di Kaleneon dan ngebangun onsen, serta mendirikan cabang Kuzunoha Company di Kaleneon. Yang udah pasti pengaruh Makoto di Kaleneon itu setingkat atau bahkan ya lebih tinggi dari Eva, karena ya Kaleneon yang sekarang itu kan ada berkat Makoto. Terus Makoto itu kan dapat Kaleneon karena perjanjian tuh, yang dimana salah satu isi perjanjiannya Makoto melakukan pertemuan dengan Raja Iblis. Dan pas ke kerajaan Iblis itu Makoto ngelihat sendiri ya kan gimana kondisi kerajaan Iblis dan alasan kenapa mereka berperang, yaitu kerajaan Iblis cuma punya musim dingin. Dan lu bayangin ya kan, satu kerajaan cuma punya musim dingin, mereka makan apa cok? Gila kali lu, jangankan makanan ya, buat bikin jalur transportasi aja itu susah. Karena ya lu ibarat hidup di Antartika anjir itu kalau di kerajaan Iblis atau di kerajaan Majin yang ada di Tsukimichi gitu loh. Dan karena itu Makoto menawarkan bakal membantu kehidupan kerajaan Iblis. Dan ya Raja Iblis menawarkan Makoto bebas dagang tuh tanpa perlu pajak. Dan dari situ kontrak Makoto dengan Raja Iblis itu dibuat. Selain masalah makanan, Makoto juga ngebangun jalur transportasi dan tempat penyimpanan makanan. Dan gak cuma itu, setelah Makoto nolong kerajaan Iblis dari Root yang lepas kendali, dia dijuluki sebagai pahlawan ras Iblis karena berhasil menolong kerajaan Iblis dari krisis serta menolong kerajaan Iblis dari Root yang lepas kendali lah. Sampai-sampai Raja Iblis itu ngomong sendiri, pengaruh politik Makoto dan Kuzunoha Company di kerajaan Iblis tepat satu tingkat di bawah Raja Iblis. Nah, pengaruh Makoto dan Kuzunoha Company di kerajaan Aion itu kan awalnya cuma ada di kota Shige. Jadi kota Shige itu bagian dari kerajaan Aion. Nah, setelah perang saudara antara kota Shige dan kerajaan Aion itu selesai, pengaruh Kuzunoha Company jadi ke satu kerajaan Aion. Bahkan waktu perang saudara aja nih ya, nggak ada satupun pihak Shige ataupun Aion yang berani nyerang Kuzunoha. Atau ya kan yang lebih parah, nggak ada yang berani gelut di depan store-nya Kuzunoha. Lu bayangin kagak ada yang berani itu gelut di depan store Kuzunoha, karena ya sebegitu pentingnya Kuzunoha Company dan seberapa takut mereka gitu loh. Terus terakhir pengaruh Makoto dan Kuzunoha Company itu sampai ke Laurel Union, salah satu negara di Isekai. Dan gak nanggung-nanggung yang ngundang Makoto ke Laurel Union itu
langsung permaisuri Laurel itu sendiri, yaitu Cyrix. Dan Cyrix sendiri yang minta ke Makoto buat mendirikan cabang Kuzunoha di Laurel Union. Apalagi setelah Cyrix tahu kalau Makoto itu salah satu orang yang dipanggil ke Isekai, udah pengaruh Makoto di Laurel Union itu nggak main-main lagi. Karena ya bagi Laurel, Makoto itu adalah orang bijak, bener-bener wah Makoto dihormatin banget dah di Laurel Union. Nah, walaupun Makoto dan Kuzunoha Company itu punya pengaruh yang luas banget ya di Isekai, bahkan ya sampai ke semua negara yang ada di Isekai, Makoto tetap netral tuh, tidak berpihak ke siapapun, kecuali keadaan tertentu doang, yang dimana ya Makoto emang mau nggak mau harus berpihak, kayak pas harus nolong Hibiki karena perjanjian sama Dewi Bug, ngerebut Kaleneon, ngerebut Majin yang nyerang kota Rosgard, atau ya pas perang saudara di kota Shige ya. Intinya keadaan-keadaan tertentu doang lah Makoto baru bisa berpihak. Tapi ya selama ini keberpihakan Makoto itu tidak pernah menimbulkan sakit hati di pihak lain, karena ya sebenarnya Makoto itu terjun ke medan perang itu benar-benar ngeberhentiin perang. Makoto terjun ke medan perang, udah perang bakal berhenti. Kayak gitu. Ya itu aja sih yang mau gue bacotin soal pengaruh Makoto dan Kuzunoha Company di Isekai yang ada di seri Tsukigami Chibiku Isekai Doujou. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kok, cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.